Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Hari ini kalian akan belajar pembelajaran 4 pada subtema 3, tema 5. Dimulai dari halaman 117. Tahukah kamu kapan Hari Pahlawan diperingati? Mengapa peringatan tersebut merupakan hari besar nasional? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal itu? Bung Tomo Sutomo, yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo, adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, berdasarkan teks tersebut, informasi mengenai Hari Pahlawan. Apa? Hari Pahlawan jatuh pada tanggal 10 November. Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bung Tomo yang merupakan pahlawan terkenal karena jasanya ketika era mempertahankan kemerdekaan, berhasil memotivasi semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajahan Belanda. Simak lengkapnya langsung saja ke videonya. Memiliki nama asli Sutomo, biasa dipanggil Bung Tomo, yang lahir di Kampung Blauran, pusat kota Surabaya, Jawa Timur pada 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan Ciptowijoyo yang merupakan pegawai kelas menengah yang mengabdi di pemerintahan. Bung Tomo dididik di rumahnya yang sangat berpendidikan. Pada usianya 12 tahun, ketika dia harus keluar dari pendidikannya di Mulo, Bung Tomo melakukan berbagai jenis kegiatan usaha kecil-kecilan untuk menghidupi keluarganya. Bung Tomo pernah menjadi seorang jurnalis. Sejak tahun 1938, dia sudah menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Selain itu, setelah kantor berita Antara berdiri, Bung Tomo menjadi pemimpin redaksi Biro Surabaya. Pengalaman di bidang jurnalis membawa Bung Tomo menjadi orator yang baik. Berawal dari peristiwa ketika Surabaya digempur oleh pasukan Inggris yang baru saja mendarat untuk melucuti senjata tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, serta membebaskan tawanan Eropa yang ditawan oleh Jepang. Bung Tomo sangat terkenal dikarenakan aksi seruan dan teriakan semangat perjuangan melalui banyak siaran radio. Hal ini dilakukan berkat pengalaman di bidang jurnalis. Selanjutnya, dia juga mendirikan radio pemberontakan guna membangkitkan semangat juang dan persatuan rakyat Surabaya. Kemampuannya berorasi dengan penuh semangat berapi-api membuatnya menjadi orang kedua setelah Bung Karno dalam kemampuan berorasi dan kekuatan emosionalnya. Catatan penting peristiwa sejarah para perjuang kemerdekaan melalui peristiwa epik dan heroik, yaitu meskipun Indonesia mengalami kekalahan pada pertempuran 10 November 1945, tetapi rakyat Surabaya berhasil menahan serangan pasukan Inggris serta memukulnya mundur kembali. Selain di bidang jurnalis, Bung Tomo juga bergabung dengan sejumlah kelompok militer, politik, dan sosial. Pada pemerintahan Jepang yaitu tahun 1944, Bung Tomo menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru. Kesempatan ini ia gunakan untuk mempersiapkan peranannya dalam peristiwa yang sangat penting. Ketika itu
terjadinya pertempuran Oktober dan November 1945, Bung Tomo menjadi salah satu tokoh yang menggerakkan dan membangkitkan semangat juang rakyat Surabaya. Dalam bidang militer, Bung Tomo diakui sebagai pendiri dan pemimpin dari Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI di Surabaya. Dia memimpin di laskar itu dari tanggal 12 Oktober 1945 hingga bulan Juni 1947. Di masa Orde Lama, Bung Tomo pernah menjadi Menteri Negara Urusan Berkas Pejuang Bersenjata atau Veteran dari tanggal 12 Agustus 1955 hingga tahun 1956 dalam Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga merupakan Ketua 2 Bidang Ideologi Sosial Politik. Selain itu, berdasarkan pemilu tahun 1955, Bung Tomo melalui Partai Republik Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1955 sampai 1959. Di pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada awal tahun 1970-an, ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia mengkritik program-program Presiden Soeharto, sehingga pada tanggal 11 April 1978, ia ditahan oleh pemerintah Indonesia yang tampaknya khawatir akan kritik-kritiknya yang keras. Baru setahun kemudian ia dilepaskan oleh pemerintah. Pada tanggal 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah ketika sedang melakukan ibadah haji. Kemudian jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya sesuai permintaannya ketika masih hidup. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan yaitu pada 10 November 2008. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu.
Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita kenal, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Apakah sikap-sikap Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Sikap Bung Tomo yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu beliau mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tindakan tersebut mencerminkan sila ketiga Pancasila. Apa yang bisa kamu contoh dari Bung Tomo? Yang bisa kita contoh dari Bung Tomo adalah semangat untuk mempertahankan kemerdekaan.